kenapa anak muda sekarang itu berpenyakitan gitu loh. Terutama anak muda yang sakit mah, Bang. Kemarin ada teman saya nongkrong, Bang. Tiba-tiba sakit perut. Kenapa? Mah, dia bilang. Saya balas, mah gitu. Sembuh. Saya ke anak saya tuh nggak bisa pakai ciluk bak anak saya gitu. Orang jelek kayak saya nih nggak bisa gitu. Ciluk bak anak tuh nggak bisa. Kalau orang lain mungkin ngasih ciluk bak anaknya, ciluk bak anaknya ketawa. Kalau saya nggak bisa. Saya ciluk bak anak saya nggak ketawa, anak saya kaget. Besoknya sakit. Saya ajak ke tukang jampi. Katanya ketemu. Saya tanya, ketemu si saya, ketemu si bapaknya. Ada 3 masalah besar di hidup saya. Ditinggal orang tua, ditinggal meninggal, ditinggal pasangan, dan kehilangan tete, Mbak. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok, dialog dan inspirasi bersama saya, Lailatun Niam. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang tidak saya sangka. Hari ini saya bakal ngobrol bersama komika-komika di Lombok, di Nusa Tenggara Barat. Ternyata komunitas komika kita di sini juga hidup, teman-teman. Jadi kita bakal mengulik, dan kabarnya salah satu akan mengadakan special show nanti tanggal 29 November 2025 yang judulnya luar biasa. Karena saya pertama kali baca judulnya tuh, wow, keren banget ya. 4 kali jatuh, 0 kali belajar. Jadi jatuh-jatuh nggak belajar-belajar tuh gimana tuh ceritanya. Di sini sudah hadir ada abang-abang, ada Bang Sisik. Halo Bang Sisik. Halo, sore. Oke. Harus gini ya. Kita gitu. Kita komika emang harus selalu merendah. Oh, emang harus rendah. Terus ada Haris Bro. Ya, Haris Bro, halo Haris semua. Bro gitu. Ada Bang Rifki. Oke, Rifki. Oh gitu ya. Sebenarnya sebelum kita masuk yang saya sampaikan tadi, teman-teman komika tuh kalau di luar open mic atau di luar special show tuh ngelucu juga nggak? Enggak. Enggak. Hidup seperti manusia normal sih. Hidup seperti manusia normal. Tapi sering ada yang lucu bang gitu. Ngelucu dong bang gitu. Sering, Mbak. Bisa kalau main, lucu dong bang gitu. Ya, pengen sih kita pukul dia, tapi kan tidak enak. Itu sering gitu. Oh, sering gitu ya? Padahal kita punya banyak masalah kan di hidup kan. Iya, disuruh ngelucu kan tidak lucu. Oke. Ini teman-teman datang dari komunitas stand up comedy Lombok Timur. Ya, Namanya stand up comedy. Stand up Indo Lombok Timur. Stand up Indo Lombok Timur. Ini komunitas yang seperti apa kalau bisa share ke teman-teman? Komunitas stand up sama, kita juga terpusat di Stand Up Indo, kan kita punya presidennya juga yang kita juga diutus dari pusat juga. Kita udah beraliansi ke mereka. Sama kayak yang di sini kan, kalau di Mataram itu ada Stand Up Lombok. Nah, kita itu kayak apa ya? Cabangnya lah. Ya, apa sih? Ya bisa ya adik dan abang lah sama Stand Up Indo Lombok. Karena dulu kita diresmikannya sama Stand Up Indo Lombok. Oke. Gitu. Jadi aktif ya teman-teman? Sampai saat ini ya alhamdulillah. Masih. Aktifnya tuh kayak gimana misal? Open mic. Open mic. Bikin Misalnya, show, kayak bikin gitu. show. Gitu. Oke. Ngejob. Oh, ada ngejob juga? Ih, jangan salah. Kadang sih itu kan. Berapa kemarin? 700. 50. Ih. Ih, lumayan loh itu. 5 menit 750. Bisa menjanjikan lah. Sekali setahun tapi itu, Mbak. Sekali setahun. Nggak bisa sih, masa kita. Oke. Gitu. Dan kita nanti tanggal 29 November ini ada special show. Iya. Bang Sisik ya? Ya, diriku ini. Sisik. Saya opener, ini opener juga. Openernya 2. Dua. Jadi teman-teman yang buat belum tahu, opener itu pengantar lah. Komedi pengantar sebelum talent utamanya masuk. Nah, ini dia talent utamanya. Bang Sisik. Nah, ini openernya 2. Sebelum yang dar. Asik. Gimana perasaannya menuju 29 November nanti yang bakal ditonton sama orang-orang, kan itu berbayar juga ya? Dan Ya, ada writer sendiri. tidak menyangka sih sebenarnya, Mbak. Kan awalnya saya anggap kayaknya saya akan cuma ngundang teman-teman terdekat gitu. Ternyata maksudku geliat dari teman-teman, oh bagus ini Bagus katanya ini. kan, maksudku responnya juga bagus nih. Sampai di Tribun ini kan, ini kurang bagus apa gitu. Oke. Jadi kayaknya wah mantap lah diriku ini, kataku kan. Kayak Memang kok show percaya off dirinya banget tuh ya? harus ya. Iya harus. Iya, Harus. silakan. Dan stand up tuh harus pede sih. Kalau nggak pede nggak bakal lucu. Iya sih. Serius. Jangan setengah-setengah. Ya itulah, Jadi Mbak. kita ke Tribun itu tujuannya sebenarnya buat show off aja. Buat nunjukin ke orang-orang, wah, ini loh kita nih.
Ini loh diriku yang mantep itu. Ya. Oke, dari apa yang mereka sampaikan ya ini sudah menunjukkan bahwa mereka adalah komika. Tapi di luar panggung beda lagi ya teman-teman. Kita hidup seperti biasa. Kerja aja. Nggak mungkin kan lagi semen. Artinya tadi special show itu diputuskan karena keputusan dari keputusan bersama bahwa ini bagus harus disebarluaskan, harus Ya. bikin Awalnya sih sesuatu yang sendiri spesial. gitu. Awalnya kan sendiri. Maksudku dari segi premis dan segala ide dan segala konsepnya itu kan saya sendiri gitu yang buat gitu. 4 babak kan namanya Mbak, 4 babak, 4 kali jatuh 0 kali belajar. Gimana tuh? 4 babak itu saya ambil dari alur cerita. Oke. Alur cerita kan biasanya itu kan kalau alur cerita yang pada umumnya ya ada 4 bagian. Yang pertama itu biasanya pengenalan karakter. Ya. Yang kedua aksi yang meningkat. Ketiga krisis yang dialami dan yang terakhir penyelesaian. Oke. Nah, materi saya itu semuanya itu saya rangkum di 4 babak itu, 4 alur itu. Oke, jadi begitu. ada rangkaiannya dan ada benang merahnya dari Iya. setiap babak-babak itu. Di setiap babak-babak itu gitu. Itu Oke, bagian dari konsep. ini judulnya 4 kali jatuh 0 kali belajar. Dan kalau saya saya suka nonton Raditya karena Raditya itu selalu bilang gini, kita harus nyari materi yang dekat dengan kita gitu, berdasarkan keresahan kita yang paling dekat gitu. Ini gitu juga. Iya, itu kan dari pengalaman pribadi saya semuanya itu cerita-ceritanya itu. Oke. Proses nyusun Materi. naskah materi? Tulis aja ceritanya karena kan menurut saya ceritanya udah lucu nih, maksudku tragedi. Kan rumus komedi itu simpel, tragedi plus waktu sama dengan komedi gitu. Saya ada tragedi nih, maksudku negatif nih semuanya nih. Wah, iya kan, maksudku komedi itu kan pasti dari hal negatif Mbak. Ya. Kalau dia senang kan nggak mungkin, nggak bisa dia jadi komedi kalau suatu kesenangan. Itu kan pasti hal yang negatif gitu. Dan ada tragedi di hidup saya nih. Sudah 3 kali, ada 3 masalah besar di hidup saya. Ditinggal orang tua, ditinggal meninggal, ditinggal pasangan, dan kehilangan tete Mbak. Tapi itu bener. Iya, saya habis operasi. Sedih bener ini Mbak. Dioperasi. Dioperasi. Anu, lihat Hilang. Banyak kehilangan. Aduh. Jangan. Nanti dah di belakangnya. Gitu Mbak ini ya. Setragedi itu. Tragedi itu gitu. Setragedi itu kemudian ditertawakan dan ditunjukkan Ke semua orang ke gitu. semua Ya, orang. curhat lah. Ya, dan itu sudah nggak masalah berarti ya kalau ketika sudah di keputusan untuk saya bikin ini menjadi sebuah materi nggak masalah untuk Nggak masalah. nggak menimbulkan nggak membangkitkan luka lama. Aduh, bahasanya. Enggak juga. Karena Enggak kita ya? menerima sih, makanya kita bisa membuat dia jadi komedi itu. Jadi salah satu hal yang saya dapetin setelah 9 tahun ada di stand up ini itu adalah berdamai dengan diri sendiri itu. Nah, ini salah satu cara berdamai dengan diri sendiri itu ya ini. Menertawakan Iya, dinamika kehidupan tragedinya yang kita pernah. itu. Jadi kita udah nggak nganggap itu. Misal saya nih, materi saya misal materi saya isinya tentang kejelekan saya nih. Saya jelek, saya dibilang bla bla hitam segala macam. Jadi ketika orang misal bilang ke saya, wah, Pak jelek hitam, saya ya relax saja, nggak masalah. Karena sebagian besar dari materi Penerimaan saya itu, diri ya, ya berdamai itu yang berdamai dengan keadaan dan diri sendiri. Jadi udah nggak ada masalah. nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi ngomong-ngomongin sebagai komika di NTB, di Lombok, itu kan pasarnya belum sebesar yang kita lihat ya di secara nasional. Terus komunitasnya juga belum terbentuk gitu. Terus teman-teman sekarang sudah udah bertahun-tahun di komunitas. Apa yang teman-teman ekspektasikan tetap berada di sini? Kenapa nggak pindah ke yang lain yang lebih menjanjikan duitnya? 750 sekali setahun ya Allah. Berfisik deh, gimana sih? Kalau saya pribadi sih mungkin karena suka dunia itu, maksudnya kayak hobi. Hobi Passion, itu oke. ya, passion gitu, maksudku kita akan rela keluar apapun kan demi hal itu, Ya. demi itu kan itu kebahagiaannya gitu. Kita capek kerja atau punya masalah bla bla bla, kita lampiaskan di situ gitu. Maksudku ya tempat pelampiasannya di komunitas. Ya. Kita punya teman-teman yang lucu yang bisa menghibur, kita juga bisa menghibur orang gitu. Dan pun kalau dia bisa jadi cuan kan, alhamdulillah, meskipun sekali setahun kan, iya. Artinya nilai cuannya itu bukan prioritas. Bukan untuk prioritas teman-teman utama, yang berada bukan. di sini. Bukan. Selain itu? Ya. Itu aja sih, Mbak, Itu aja. kalau di saya. Gimana dirimu Gimana itu? teman-teman? Ya, kalau saya sih sebagai orang yang berada di komunitas ini sejak awal berdiri loh ya. Jadi saya nggak founder, tapi saya udah ada dari open mic peresmian komunitas, saya udah di situ.
saya ngelihat komunitas ini tuh jadi kayak rumah kedua untuk pulang gitu loh. Jadi saya di Bali tuh udah 7 tahun merantau. Tapi tiap kali pulang ke Lombok, yang pertama kali saya cari selain orang tua saya dan keluarga saya itu adalah komunitas ini. Ya. Komunitas ini. Karena saya benar-benar setelah saya bebas di Bali ini loh ya. Di Bali ini saya benar-benar, wah ini kayaknya kita harus mendedikasikan diri nih. Dedikasikan, wow. Buat komunitasnya gitu. Oke. Iya, sampai kita menawarkan buat regenerasi segala macam gitu loh. Karena menurut saya pribadi, kalau orang-orang mungkin bisa join ke komunitas kita nih, ke stand up ini, menurut saya ini adalah salah satu langkah yang benar-benar baik banget buat kalian merevolusi diri gitu loh. Salah satu kayak kata saya tadi, berdamai dengan diri sendiri ya di situ. Gitu. Karena dengan kalian bisa menerima kekurangan kalian itu, saya rasa bakal baik-baik aja sih. Iya. Bisa nggak gabung komunitas itu tapi outputnya tidak jadi stand up komedian gitu? Bisa. Bisa. Misal jadi apa? Penulis bisa. Ya, karena itu ada proses kreatif Basicnya menulis itu kan ya. ditulis atau enggak jadi orang yang di belakang layar gitu. Ya. Jadi tim manajemen Tim juga bisa. manajemennya jadi teman apa sih kalau istilahnya kalau teman komik yang kalau ngejop itu jadi runner gitu-gitu kan bisa. Bisa. Sekarang di komunitas ramai nggak anggotanya? Atau masih sepi aja? Karena saya lihat komunitas ini belum segaung komunitas-komunitas yang lain nih. Kalau kita sebut musik tentu saja udah nggak. Udah punya pasar sendiri. Iya. Dan penontonnya tuh loyal gitu. Dan Iya, gimana? bisa dibilang gitu. Kalau di kita di Low Team itu nggak nyampe 20-an lebih. Pernah nyampe Kalau anggota kita mungkin ada 20-an. Kalau kita ngitung dari grup-grup keluarga sih nyampe 20-an. Cuma yang aktif tuh tinggal beberapa orang doang gitu loh. Karena beberapa udah sibuk dengan dunianya gitu-gitu lah. Udah mencar. Ada yang ke Jakarta, ada yang kuliah, ada yang kerja gitu loh. Jadi ya sisanya tinggal kita doang nih dengan beberapa teman, mungkin sekitar ya 10-13 orang lah. Oke. Menuju special show nanti tanggal 29, tentu prosesnya kan tidak mudah, mulai dari penyusunan materi, terus kemudian pasti ada open mic, coba ini lucu apa enggak gitu. Itu prosesnya berapa lama dan bisa diceritain secara detail. Ini tuh gimana prosesnya akhirnya nanti ini tanggal 29 harus tampil gitu. Kalau di saya kan ininya premisnya dari saya pribadi, Mbak. Sebulanan sih kalau yang open. Tapi kan itu kan semuanya itu dari materi yang udah lama. Maksudku selama saya di komunitas tuh saya buang materinya di sana nih, di show ini. Selama berapa tahun saya di komunitas? 7 tahun saya di komunitas. Semua materi itu saya rangkum. Makanya karena dia punya benang merahnya itu jadi aman. Jadi kayak dia terkonsep nih semuanya gitu. Yang materi-materi lama itu saya masukin di bagian pertama, pengenalan karakter. Karena kebanyakan materi saya itu berbicara seputar diri saya sendiri, orang tua, keluarga, atau enggak Labuan Haji. Kan itu saya sih gitu. Iya, Labuan Haji gitu. Lucu-lucu Labuan Haji itu, Mbak, beneran. Seru lah Labuan Haji, keren gitu. Meskipun kayak gitu rupanya. Bahkan ya. nama panggungnya itu adalah nama Sisik. nama desanya. Gokil. Sebegitu mencintainya ya. Mencintai Labuan Haji. Nah, kalau proses ininya open mic-nya itu kan saya tinggal memperkuat materi-materi yang baru. Terutama yang di bagian krisis ini yang kayak tadi saya bilang ada 3 masalah nih, kesialan nih di hidup saya gitu. Maksudku yang kayak jatuh tertimpa tangga nih. Tertimpa bapak saya juga gitu. Terlalu banyak nih gitu masalah ini. Saya mau ketawa tapi nggak enak. Nggak apa-apa, bapak saya oke kok, open mind beliau kebetulan. Iya begitu, Mbak. Ya. Biasanya komen first itu di atas. Anakku katanya. Terus gimana? Palingan itu ya sih yang masih ini kita harus coba terus open mic. Sekarang ini 2 kali seminggu kita open mic. Pindah-pindah tempat ke kafe-kafe. Di Low Team? Di Low Team, masih di Low Team. Gak apa-apa sih di Low Team juga oke kok. Masukku banyak kafe baru juga kan yang ini. Iya kan spesialnya juga di Low Team. Itu gak apa-apa sih meskipun. Sempat pengen ke Mataram kemarin tapi emang dalam proses itu sempat frustasi nggak? Kok nggak lucu-lucu ya? Atau memang dari awal saya memang lucu, nggak apa-apa deh, tampil aja gitu. Kalau dari diriku lubuk hati paling dalam, Mbak ya. Lucu saya ini, saya bilang kan. Pede kan di depan kaca kan. Di depan kaca, oke.
Mereka karena pasti merasa diri lucu Iya. gitu, maksudku kita udah siap dengan konsekuensi itu Iya. gitu. Ya kalau nggak lucu nanti tinggal minta maaf. Kan kebanyakan itu kan yang menontonnya juga kan teman-teman Iya, sendiri iya. gitu, ininya, gitu. Tapi kan ini berbayar dan ekspektasi kita yang nonton yang datang berbayar dengan segala effort kita datang ke situ pasti kita pengen lucu gitu. Feedbacknya lah. Pasti. Feedbacknya itu kan itu. Ya. Pasti lucu Mbak. Pasti. Yakin. Pasti lucu. Yakin. Nggak ada garansi pasti lucu. Pasti lucu. Hmm. Kalau nggak lucu, Rifki siap gimana? Saya siap dimakamkan Donald Trump. Oke. Itu jadi Nanti pasti lucu Mbak. Pasti lucu. Opener saya lucu-lucu, maksudku Hmm. terpilih lah, terpercaya lah. Nah ini opener ini materinya beda-beda, Beda. Jelas. Tiap komik tuh materinya beda-beda. tapi nggak menyinggung talent utama. Ada. Mau disinggung nggak? Serah kalian. Ya itu besok lah. Bisa lah kita Oke. mixing ya, kita atur materi. Boleh, boleh. Openernya berapa menit? Berapa menit ada? 5 sampai 7 menit. Hmm. Soalnya kan cuma manasin doang. Hmm. Ntar bahaya kalau kita lebih lucu dia enggak kan. Bintang utamanya ini. Tahu gitu kan saya jadi ini nyokap lebih lucu. Tak apa-apa. Jadi begitu ya. Gitu Mbak. Jadi kedepannya bakal tetap ada di stand up meskipun pasarnya gini-gini aja karena kan menembus pasar yang ini agak cukup susah ya. Susah. Dibilang susah sih memang cukup susah untuk kita yang di Lombok Timur sih. Untuk susah. Untuk bisa masuk nasional tuh kalau menurut kita pribadi emang kita harus ke barat nih gitu loh. Buat masuk pasar ke situ gitu loh. Hmm. Kita sekarang ya pasarnya itu. Tapi teman-teman pernah ikut ini nggak? Apa namanya? Lomba. Pernah. Pernah. Juara saya. Gimana? Juara di mana? Astagfirullahaladzim. di sini sih di Mataram gitu. Oke. Still. NTB stand up. Iya. Apa sih still? Still. Apa sih artinya? Apa itu? Stand up Indo, stand up Stand up Indo Lombok Comedy Competition. Competition Lombok. Stand up. Oke. Iya gitu deh. Iya. Juara 1? Tidak sih. Juara Juara 3. Juara 3. Oke, masih juara. Oh, juara. Masih juara. Adalah kredibilitasnya. Oke. Proud gitu dikit. Dan teman-teman keren banget sih bertahun-tahun di sini dengan komunitas yang cukup minim Minim anggota. minim anggota. Minim pasar juga. Minim pasar juga. Kita akui teman-teman minim pasar dan memasarkan hal ini di Lombok kayaknya cukup susah. Sampai sekarang maksudku masih itu Mbak, menemukan pasarnya itu yang masih gimana ya kita bilang ya. Atau mungkin karena kalau di Lotim itu kan masih ininya itu masih yang dalam tanda kutip masih yang orang-orangnya itu masih agamis banget gitu. Maksudku kita sorry. Ya, kenapa nih. nggak stand up comedy pakai jubah gitu? Itu kan nanti lebih ke try to be funny jadinya kan. Lebih ke dakwah sih, Mbak. Ya nggak apa-apa kan. Gimana tuh dakwahnya coba? Assalamualaikum gitu lah. Iya Oke. gitu. Tapi mungkin ada faktor hal itu juga mungkin Iya. dalam tanda kutip ya. Jadi buat orang yang di sana itu masih kayak apa sih ini? Gitu. Stand up comedy masih belum populer lah. Terlalu belum Iya. terlalu yang segimananya kalau Iya. di sana. Dan menganggap segmennya ya hanya orang-orang yang kayaknya hanya tertarik di situ aja yang mau ke situ. Iya. Padahal itu untuk semua ya. Ada untuk semua. Sama kayak hiburan, kan ini hiburan. Sama kayak musik, hiburan untuk semua. Iya, Nah, teater. bagaimana teman-teman yang menggaungkan komunitas teman-teman dan event-event itu seharusnya lebih rajin dan rutin nggak sih? Iya. Dan tapi kita Biar kan lebih kendalanya itu lagi Mbak. Karena teman-teman udah pada sibuk. Yang paling susah itu menurut saya permasalahannya itu di regenerasi. Buat orang untuk tertarik, buat gabung, itu yang permasalahan dan maksudku masih belum tuntas di kitanya, di yang kita yang di sana gitu. Itu yang jadi masalah utamanya. Regenerasi. Ya. Itu sih yang penting. Makanya kita nih masuk ke Tribun buat kalian yang mau nih, Mau bergabung gitu. mau gabung. Terus gitu loh. Bisa banget nih. Kalian punya broken home nih. Kita solusinya nih, betul. Bapakmu nggak ada, datang. Ada nanti ketemu Bapak. Bapaknya ada datang, nggak ada, tetap nggak ada. Siapa tahu. Kasih. Jadi gitu teman-teman. Atau mungkin kita
masyarakat ya, warga atau anak-anak muda yang sekarang enggan masuk ke komunitas karena mereka merasa dirinya nggak lucu gitu. Jadi yang di situ yang lucu aja. Awalnya juga kita nggak lucu kok. Orang sekaku saya masuk stand up comedy bisa berkembang nggak? Bisa. Ada formnya ini. Bisa berkembang. Belum ada formnya. Oh, belum. Oh ada. Sangat bisa, Mbak. Sangat Oke. bisa. Berkembang dari segi materi, dari segi mental, dari segi jodoh bisa. Wih, Jangan salah, itu bisa jadi apa ya? Penarik tersendiri, Mbak. Loh, saya punya istri. Apa? Kamu kira karena ganteng? Oh ya, karena stand up ini. Saya juga hampir ya. menambah daya tarik. Iya, itu. Oke. Kalau kerjasama sama brand masih susah juga, teman-teman di komika. Iya. Belum dilirik, Udah sih, ada sih yang lirik-lirik gitu ya. lirik-lirik doang. Gitu doang sih, terus udah. Balik gitu. Gitu udah. Pergi gitu. Pergi udah. Tapi Masih kalau di susah. Lotim kebanyakan brand-brand itu ini ya, ke musik semua ya. Musik Iya. kebanyakan. Ya, karena musik kan mereka pasarnya udah terbentuk, Mbak. Iya. Kalau musik, penikmatnya dia udah banyak gitu-gitu. Tapi memang PR besarnya di sana, membentuk pasar dan komunitas yang lebih luas. Itu sih. Berjejaringnya. Iya, berjejaring itu seperti itu. Itu yang paling susah. Tantangannya di stand up comedy apa? Ketika manggung ada deg-degannya nggak? Pasti. Pasti ada. Apa ya tantangannya tuh kalau dari saya salah satunya tuh nggak ada penonton itu sih. Nggak ada penonton. Terus lucu buat siapa? Teman-teman komik semua. Udah kita open mic nih, kan open mic itu kan tujuan kita buat nyoba materi baru nih gitu. Apakah materi ini lucu atau enggak? Cuma kan kita yang kalau ditonton sesama komik, kita sense humornya nih udah beda Iya. sama penonton-penonton yang biasa gitu. Jadi kita kalau open mic misalnya yang nonton komik doang nih pula kayak gitu loh, kayak nggak pede gitu. Belum punchline aja kita udah nebak punchline-nya. kita kadang udah tahu tebak ini arahnya ke sini nih gitu Oh, lah. oke. Tapi kalau kita punya penonton yang nonton taruhlah misal 5 atau 7 Oke. orang, itu aja bagi kita udah banyak ya di Lotim untuk nonton ya. Itu rasa pedenya itu lebih beda lagi gitu. Lebih nikmat Antara lagi ya. stand up dengan komik sendiri sama dengan penonton. Beda dia. Itu sih salah satu ininya kita. Ada lagi nggak sih? Iya, itu sama aja. Sama ya. Gitu-gitu aja dia. Jadi kekhawatirannya karena nggak ada penonton. Iya. Struggle-nya di hal itu, Mbak. Sih. Karena kan kita sudah pede, percaya diri bahwa lucu, tapi nggak ada yang nonton, siapa yang mau ketawa ya? Itu dia. Iya. Sedih nggak? Saling ketawain aja. Sedih, Mbak. Sedih. Kalau diceritain bakal panjang sih, Mbak. Ada nggak momen-momen yang aduh, pengen nangis di atas panggung karena nggak ada yang nonton, padahal lucu gitu? Ada. Ada itu sedih banget. Kalau saya sih belum pernah loh, sampai saat ini belum pernah. Paling sumpah serapah doang. Iya, maksudku Sampai apalagi kalau meringis gitu dia. kalau ya enggak sih yang paling bahaya itu, maksudku yang akan kena ke mental itu di show gitu. Orang udah bayar nih. Terus kita nggak lucu itu, Kak. Tadi kan pede banget saya lucu ini gitu. Kan ini kan tadi Mbaknya mencoba membicarakan masa lalu Oke. kan. Masa lalu. Oh, Kalau masa sekarang lalu. lucu sih. Gerah ini. Harus lucu fokus itu. Inilah. Bahkan kami punya kesepakatan kalau show itu gagal, kita tidak akan hadir di pemakaman masing-masing. Iya, itu perjanjiannya kemarin. Yang setelah show ini ya. Jadi kalau ada penonton kita yang nonton nih, minta tolong besok ketawa ya. Sudah dipesan. Iya. Jadi siap banget ya Siap. membuat penonton lucu. Saya juga dari Lotim teman-teman. Jadi Teman kita. Jadi teman-teman saya kalau saya secara pribadi ya kalau ngomongin Lombok Timur terus ada teman-teman yang berkreativitas tuh saya merasa bangga gitu menjadi bagian. Iya dong. Terus. Seru tuh. Ya semakin banyak anak-anak muda kreatif kan semakin bagus ya. Dan apalagi kalau misalnya kreativitas itu bisa menjanjikan dan membuat kita hidup sejahtera kan luar biasa ya. Kita berharapnya seperti itu. Nah sekarang struggle-nya kan itu menggait komunitas ini biar lebih banyak ini Apa itu? anggotanya, Iya. jejaringnya, masanya yang lebih loyal dan royal. Asik bahasanya. Gitu sih teman-teman. Apa kesan pertama ini spesial show? Perdana ya? Perdana, Mbak. Teman-teman pernah? Belum. Kalau saya sih sekedar jadi opener aja. Oke. Iya. Belum. Saya. Ini pertama. Ini pertama. Kalau di komunitas itu ini yang kedua untuk yang orang ya perorangan gitu. Ada dulu pertama itu Miskin Attitude, Zain Kaisar namanya teman. Sekarang
Beliau udah pindah domisili ke Jogja dan membangun karir di sana. Sukses lah beliau ya, alhamdulillah ya, gokil, keren. Udah masuk, ya masuk nasional lah itu. Yang bisa itu. Terus ini sekarang special show yang kedua kalau dari segi komunitas. Kalau di saya pribadi ini pertama gitu. Dan taruhan Target penontonnya berapa? kecil-kecilan dulu gitu kan. Kecil-kecilannya seberapa? 150. 150. 150 desa. Nyewa lapangan. Tinggal lapangan lagi tuh satu kabupaten. Ya 150 penonton gitu. Biar intimate gitu rasanya kan pribadi gitu. Juga materinya juga kan personal gitu bagi yang tahu Sisik gitu. Siapa sih Sisik kan juga nggak yang gimana saya juga tidak berekspektasi tinggi gitu karena siapa sih yang mau nonton ini gitu. Tapi ternyata lihat teman-teman yang kayak dar promo gini. Wah, mantap nih gitu. Bisa lah, masa nggak bisa sih? Bisa ya. Bisa beli tiket. Masih Masih bisa. 16 mau. Ya, di bagian itu teman-teman bisa ini Ya. promo ke Tribuners semua. Boleh. Cara, Ya, beli tiketnya. bisa kepoin juga di Instagram komunitas kita juga Apa bisa. namanya? Stand Up Stand Up Indo Indo underscore Lotim. Ya. Senapindo_Lotim. Oke. Jadi so kita tetap update sih buat Kalau teman-teman saya minta stand up semenit bisa nggak sekarang? Atau memang komedi itu harus dipersiapkan dengan sangat matang atau bisa Biar spontan? opener saya aja gitu Mbak, kan mereka opener saya kan. Bisa kok mereka santai aja, kita uji mereka. Santai aja saya di pihak Mbak. Gimana siap nggak kalian? Masih. Mbak. Mbak masih Siap Mbak, mereka siap aja. Cuma saya butuh penonton yang 150 desa tadi. Kita di sini. Bisa aja Pak. Iya udah. Pasti ada occasion yang seperti itu, tiba-tiba di suatu komunitas langsung diminta stand up comedy tanpa berpikir panjang atau bisa dari materi-materi yang sudah di Iya. ini kan. Yang udah lama. Ya. Bisa. Hmm. Mengimprov lagi kan kalau ini. Setelah tiba-tiba atau bisa pakai materi yang udah lama juga gitu-gitulah. Bisa. Jadi kamu bisa nggak Ki sekarang nih 1 menit? Lempar saya. 1 menit, makanya 1 menit. 1 beat deh, 1 beat. Siapa opener pertama besok? Haris. Patih. Panggil dia. Dia ke Dispar katanya. Atau panggil kepala Dispar. Boleh. Ayo, siapa yang mulai? Rifki. Haris pertama. Ya, Aris. Dan sesuai ini aja, sesuai urutan aja besok. Coba. Saya nih, Iya dong, masa. yakin nih. Yakin? Masa nggak yakin? Duduk aja lah ya kayaknya. Duduk Yang aja. namanya stand up, berdiri lah. Iya. Gimana sih? Enggak, ini sit up comedy. Oh, stand up comedy. Jangan hilangkan marwah stand up itu loh. Oh, stand up itu harus berdiri. Ya, namanya stand up. Jadi emang komedi Kakak berdiri. Saya coba ke berdiri. Atur kamera. Apa ya? Sini aja ya. Saya kasih beat yang apa ya? Beat pop. Beat straight. Beat straight ya. Kasih beat straight kayaknya enak. Saya kasih yang sedikit deh, yang ini yang soal apa ya? Soal mendidik anak deh. Saya kan udah punya anak nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah nikah teman-teman, saya udah nikah dan menurut saya salah satu pekerjaan berat sebagai seorang ayah itu adalah bermain dengan anak. Ya. Karena bermain dengan anak tuh kita dituntut untuk membuat tertawa anak kecil yang belum ngerti apa-apa gitu loh. Ya. Kalian tahu nggak bercandaan cilukba, tahu nggak? Cilukba pasti semua tahu kan ya? Tahu. Cilukba tahu kan ya, cilukba gitu. Cuma saya ke anak saya tuh nggak bisa pakai cilukba ke anak saya gitu. Orang jelek kayak saya nih nggak bisa gitu. Cilukba ke anak tuh nggak bisa. Kalau orang lain mungkin ngasih cilukba ke anaknya, cilukba anaknya ketawa. Kalau saya nggak bisa. Saya cilukba ke anak saya nggak ketawa, anak saya kaget. Besoknya sakit. Saya ajak ke tukang jampi. Katanya ketemu. Saya tanya, ketemu si bapaknya.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitulah contoh. Ketemu si Bobo. Pancor aja, Keren. pancor. Saya duluan ya. Gak bisa ya sini ya. Satu beat boleh lah. One liner lah. Yang tadi itu 1 beat. Itu 1 beat. 1 beat. Yang ini deh, yang tes polisi. Wih, ini udah vulgar. Iya. Jangan. Gitu-gitu tuh. Jangan itu. Ya kan sih pakai kedeker gitu kan bisa. Udah ini. Udah. Halo, nama saya Rifki. Saya dari Kuta, teman-teman kesini naik Arko tadi. Idol lu. Naik Arko bisa bang, masa nggak bisa? Kalian nggak bisa? Bisa. Kan? Kenalin, nama saya Rifki, teman-teman. Dan kenapa anak muda sekarang itu berpenyakitan gitu loh. Terutama anak muda yang sakit mah, bang. Kemarin ada teman saya nongkrong, bang. Tiba-tiba sakit perut. Kenapa? Mah, dia bilang. Saya balas, mah, gitu. Sembuh. Sehat lagi. Kali ini lagi. Ternyata aku penyembuh mantep. Apa juga ya? 1 beat. Itu udah 1 beat sebenarnya. Udah. Oh, Oke. Gokil. Berarti nanti ada ini ya, ada insight bahasa Sasak juga. Ada lokal. Kita kan soalnya lokal. di sana menjual gitu-gitu. Iya. Dan feel-nya tuh dapat kok. Oh, ya, lebih. Humor feel-nya tuh dapat. Nggak tahu sih orang-orang nih kok di Laut Tim seneng banget gitu komedi-komedi bahasa Bahkan Sasak tuh. pas kita bawa ke Mataram pun itu juga masih bisa kena. Masih bisa. Iya, buat diksi-diksi bahasa Sasak itu. Iya. Cuma mungkin kalau keluar nggak bisa loh ya. Kalau di Lombok khususnya masih. Iya. Karena kan yang memahami itu ya warga sekitar, karena itu Ya. dekat dengan kita, balik dengan lagi kita. gitu. Ya. Ke depan apa nih teman-teman? Bakal gimana? Apakah ada special show lagi? Rencananya sih ada ya. Mungkin jadi trigger buat teman-teman yang lain juga gitu. Sama show 4 babak ini. Kita harapnya gitu setelah show ini. Jadi teman-teman yang lain juga tergerak kayak, wah masa saya nggak bisa nih gitu. Iya. Mungkin tahun depan bisa kita agendakan. Yes. Ya seharusnya jadi agenda rutin ya. Sampai Event show rutin. sisik belum bongkar panggung saya langsung. Ya, jadi pemantik lah untuk teman-teman. Apa teman-teman ke depan yang diharapkan dari special show ini dulu deh. Ini bisa Kalau ya. saya yang diharapkan dari special show ini bahwa maksudku saya pengen lebih ke memvalidasi perasaan saya sendiri gitu maksudku, karena ini kan kesialan-kesialan yang saya alami ini. Kayaknya bukan saya aja deh yang mengalami kesialan-kesialan yang begini gitu. Maksudku setiap orang punya masalah gitu. Setiap orang pernah jatuh terus tertimpa tangga yang begitu-gitu tuh. Dan maksudku mungkin outputnya orang untuk menyelesaikan masalahnya itu beda-beda gitu. Saya mungkin dengan stand up gitu. Ada juga yang apa? Mancing. Ada yang mancing gitu. Bisa itu kan, ada yang mancing. Iya kan pelampiasan orang beda-beda Iya. gitu. Mungkin saya outputnya stand up gitu. Tapi saya pengen kayak ya kita manusia gitu, maksudku bahwa ya kita Ya, punya masalah. ya, hidup itu memang begini gitu. Kita harus merasakan dinamika yang Iya. mantep Dan ini. itu nggak selalu diratapi ya. Mari kita Ya, tertawakan. tertawakan aja gitu. Iya. Kita tertawakan dengan membeli tiket 4 babak. Nah, itu mantap. Saya bawa itu. Langsung masuk. Oke, gimana Haris bro? Gimana ke depan untuk special show, apa ekspektasinya, harapannya? Spesial show ini. Untuk spesial show ini sih harapan saya selaku sponsor 4 babak. Jangan sih itu. Harap saya sih itu sebetulnya sih. Harapnya saya. Ada harapan untuk karena sponsor tuh jadi misal. Gimana? Saya terpilih jadi line up ini kan sebetulnya bukan karena lucunya sih. Karena uang. Karena saya honor dari sponsor kan. Iya. Iya, nggak enak saya. Ya harapan saya sih ke depan ini bisa jadi setelah libur beberapa bulan dari show di komunitas kan kita nggak pernah ada show lagi nih. Saya berharap ke depan dari show 4 babak ini kita bisa lebih lebih solid lagi deh. Untuk misal salah satunya untuk acara tahunan misal stand up night, untuk itu stand up-nya tuh kayak acara ulang tahun komunitas gitu lah. Special show cuma dia ulang tahun komunitas gitu. Saya harap itu bakal ada tahun depan lah. Mungkin bersumber dari sini dengan beberapa bantuan teman-teman juga. Saya harap tahun depan kita bisa
bangun itu sih untuk stand up night. Saya berharap untuk itu sih. Oke. Karena Betul. untuk kita yang di komunitas salah satu panggung tertinggi buat kita komik itu ya stand up night. Itu. Oke. Siapa? Rifki. Kalau dari saya sih setelah show ini jadi kayak tadi yang saya bilang jadi trigger buat teman-teman mungkin yang merasa udah lama di stand up buat challenge dirinya bikin show sendiri dan buat mungkin ada penonton besok yang mungkin tertarik sama stand up bisa ikut nimbrung sama kita gitu loh. Bisa join komunitas ya. Penyeri masa juga lah berarti ya. Iya. Oke, menarik. Terakhir, apakah teman-teman menganggap diri teman-teman itu pekerjaannya stand up komedian, komika? Apa ya kita? Atau hanya sekedar hobi? Bukan. Kayaknya kalau hobi lebih dari itu deh. Lebih dari hobi. Kalau kita bilang pekerjaan belum jadi pekerjaan sih, karena kita punya pekerjaan masing-masing ya. Pekerjaan yang lebih ada duitnya ya. Yang lebih ada duitnya karena ya kita realistis aja. Masuk akal. Ya. Tapi teman-teman menganggap diri teman-teman komika. Komika. Yes, of course. Setiap pelaku stand up comedy itu ya komika. Iya. Namanya komika. Oke. Karena ada yang suka komik hanya menganggap itu hobi aja gitu. Enggak, komika. Komika. Siapa kita diundang ngejob corporate siap. Sangat terbuka ya. Sangat terbuka. Tribun kalau ada ini apa? Pemerintahan siap. Oh, Kapolda Kapolda. Oh iya ya. Siap gitu. Tonton job-job pemerintahan. Mari. Datangi kami Klotim. Roasting bupati siap. Kalau ada permintaan kita siap. Kado setempat mantap lah bisa. Kado sisik dulu. Iya bisa. Next ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Atau ada yang kurang yang mau disampaikan ke pemirsa kita Tribuners? Tribuners. Ada yang mau disampaikan terakhir? Saya ulangi lagi deh. Promo kayaknya ya. deh. Promo deh ya. Promo bisa. Ya buat Tribuners dimanapun berada. Ada tambahan ya. Ya buat Tribuners dimanapun berada, buat kalian mungkin yang suka stand up comedy, butuh hiburan akhir bulan, kebetulan setelah gajian kan ya, akhir bulan kan ada tanggal gajian ya. Kalian bisa banget nih teman-teman dari Lotim yang mungkin lagi merantau ke Mataram, yuk pulang yuk akhir bulan. Kita tonton nih, kita ada special show 4 babak, special show dari saudara Sisik, persembahan dari stand up Indo Lombok Timur sih ya. Stand up Indo Lombok Timur, kalian bisa banget datang ke Lombok Timur, beli tiketnya harga cuma 20.000. Cuma 20.000 rupiah. Murah banget sudah. 20.000. Sampai meninggal loh. Nggak bakal ngebuat kalian miskin kok. 20.000 rupiah nggak akan membuat kalian miskin, justru membuat kalian tertawa. Jadi buat kalian yang ada waktunya pulang akhir bulan, mari pulang kita nonton acara 4 babak tanggal 29 November di Gedung Perpustakaan Daerah Selong, Lombok Timur. Ya sih ya. Ada tambahan? Mantap. Mantap. Dan juga ini juga ada buat teman-teman mungkin yang mau gabung komunitas stand up tapi mungkin bingung mau gabung di mana, kalian bisa banget yang di Lombok Timur bisa kontak akun Instagram kita Stand Up Indo Lombok Timur, atau di Mataram ada juga Stand Up Indo Lombok. Kalian bisa kontak itu untuk bisa join di komunitas ini. Karena di sini kalian bisa mengubah keresahan jadi hiburan. Mantap. Di komunitas bisa rubah keresahan jadi hiburan. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak. Sudah hadir Tribun. sharing-sharing di Tribun Lombok di Trilogi hari ini, dan kita berharap komunitasnya besar dan masanya banyak. Amin. Dan komika-komika sejahtera. Itu dia. Alhamdulillah. Semoga. Tanpa stand up sudah sehat. Oke teman-teman, saya Lailatul Niam pamit undur diri, dan teman-teman komika juga di sini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih teman-teman.